Shalom adik-adik. Wah, antusias banget ya hari ini ya. Kakak yakin dan percaya adik-adik udah siap dan ready untuk ikut ibadah tuh kayak hari ini. Betul nggak? Betul banget Betul dong, nggak Kak Loren? Iya betul banget Kak. Sebelumnya Kak Loren mau tanya nih. Kan kemarin kita ada acara ya Kak. Acaranya yang seru banget. Asik banget. Acara apa sih ya Kak? Bentar, Kak Juan mikir dulu ya. Oh ini ya Kak, yang ada lomba-lombanya itu ya Kak? Iya Kak, apa? Yang ada panggung bonekanya ya Kak? Iya bener banget. Inget Kak, pasti tuh? acaranya ulang tahun Tuke. Kakak mau tanya nih, kemarin adik-adik siapa aja yang udah ikut di ulang tahun Tuke? Aku dong Kak. Banyak banget ya Kak adik-adik yang ikut ya Kak. Iya Kita dong. sama-sama bersyukur bahwa Tuke komunitas kita udah berulang tahun ke-29 ya Kak ya. Bener banget Kak. Iya dan karena itu kita hari ini juga mau bersyukur banget dong Kak. Pasti. Sebelumnya kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Yes, setuju Kak Loren. Sebelumnya jangan lupa kita mau berdoa terlebih dahulu. Oke Kak. Dalam kasih Kristus, Kak Juan bisa berdoa. Oke, yuk adik-adik semuanya lipat tangan, tutup matanya, Kak Juan pimpin dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami bersyukur, Kau sungguh Allah yang sangat baik di hidup kami. Kalau sebentar kami mau memulai Tuhan setiap ibadah kami, ibadah Tuke, biar Tuhan sertai setiap ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan di dalam nama-Mu, haleluya, sama-sama katakan amin. Wah, adik-adik percaya nggak kalau kita punya Allah yang baik? Allah yang selalu mencukupi kebutuhan kita dan Allah yang selalu menyertai kita. Yang percaya bisa lambaikan tangannya. Yuk, yang percaya kakak ajak kita mau sama-sama nyanyiin lagu ini. Ayo Kak.
menyediakan semua kebutuhan kita, Betul. Dia selalu menyertai kita. Betul. Dan kasih setianya tidak pernah berubah dulu, bener sekarang dan selamanya ya Bener Kak. banget Kak Loren. Kalau kayak gitu berarti kita harus apa nih Kak? Kalau gitu kita harus bersyukur kan Kak Loren Benar kan? banget Kak. Adik-adik kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan Yesus ya. Yang siap bisa kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau nyanyiin lagu ini, bersyukurlah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku pun angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku pun angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Yuk kata-kata. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sekali lagi dari awal. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Jarang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku pun angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kami punya Allah yang setia, karena kami punya Allah yang baik, karena kami punya Allah yang memberi kasih yang gak pernah berkesudahan Tuhan. Biar hari ini kami mau datang Tuhan,
Kami membawa setiap syukur kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Nyanyi pujian ini sama-sama katakan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari ikutnya dari awal sama kakak, sama-sama katakan. Banyak yang kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Sama-sama katakan. Ku bersyukur Bapa, saya bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Adik-adik sambil angkat tangan buat Tuhan, katakan. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Katakan buat kasih di dalam hidupku. Ku bersyukur. Lebih lagi katakan. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Syukur Tuhan.
tangan terbaik buat Tuhan. Sorangan haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kasih setiamu yang telah kau beri dalam kehidupan kami. Biar kalau sebentar Bapa, kami mau datang Tuhan, masuk Tuhan untuk kami mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan hari ini kau yang persiapkan setiap hati kami, setiap pikiran kami Tuhan. Biar hari ini kami mau fokus mendengarkan setiap apa yang menjadi setiap kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Wah, hari ini kita udah memasuki di minggu kedua di bulan September. Kak Uli mau tanya nih, siapa yang masih semangat untuk datang ibadah boleh lambaikan tangan? Iya, meskipun kita masih beribadah di rumah, tapi kita nggak boleh sedih. Kita harus tetap semangat untuk beribadah, apalagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sharing hari ini atau firman hari ini berjudul menghargai apa yang Tuhan sediakan. Adik-adik bisa baca di 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Nanti adik-adik baca di rumah ya. Nah, langsung aja nih, Kak Uli mau cerita. Waktu itu ada seorang raja yang bernama Raja Ahab. Raja Ahab ini ya, dia mempunyai sifat yang jahat. Dia dan istrinya Isabel beribadah kepada Baal. Wah, padahal kita nggak boleh beribadah selain kepada Tuhan ya adik-adik. Tapi waktu itu raja ini dan istrinya beribadah kepada Baal. Nah, terus gimana ceritanya, Kak? Lalu Tuhan berkata kepada seorang nabi. Nabi ini bernama Elia. Nah, Tuhan bilang nih kepada Elia bahwa Tuhan akan menghukum orang Israel karena menyembah kepada Baal. Kemudian Elia menghadap Raja Ahab dan menyampaikan pesan Tuhan. Lalu gimana, Kak? Elia menyampaikan gini, hukumannya adalah bahwa tidak akan ada embun, tidak akan turun hujan. Artinya apa? Artinya bangsa Israel akan mengalami kekeringan dalam waktu yang tidak ditentukan, dalam waktu yang panjang. Wah, kira-kira mendengar waktu Nabi Elia ngomong gitu, Raja Ahab dengar gimana? Kaget enggak ya kira-kira? Wah, pastinya kaget. Nah, tahu enggak adik-adik? Karena kekeringan yang terjadi di bangsa itu, maka bangsa Israel itu tidak dapat minum. Aduh, kalau haus kan harusnya kita minum. Terus apa lagi? Dan tidak dapat makan. Aduh, berarti apa? Berarti bangsa Israel mengalami kelaparan, kekeringan, kehausan. Aduh, sedih banget lah. Karena Tuhan menghukum, nggak ada hujan turun waktu itu. Nah, terus apa yang terjadi? Setelah itu Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk pergi dan tinggal di sebuah sungai yang namanya Sungai Kerit. Terus apa? Di tepi Sungai Kerit, Nabi Elia menunggu janji Tuhan bahwa akan ada makanan datang. Kira-kira makanannya datang gak ya adik-adik? Ayo tebak. Iya, Tuhan gak pernah ingkar janji adik-adik. Ternyata pada waktu pagi dan sore hari, tiba-tiba ada burung gagak membawa roti dan daging. Kalau sekarang nih ya, kita bisa pesan lewat aplikasi. Tapi pada waktu dulu, Tuhan mengirimkan langsung lewat burung gagak. Ada roti, ada daging, dan apa? Tuhan juga menyediakan minum di Sungai Kerit agar Nabi Elia nggak kehausan.
Jadi Nabi Elia gak kehausan, gak kelaparan. Semuanya Tuhan sudah sediakan. Wah, keren banget ya ceritanya ya. Nah, ternyata ya pemeliharaan Tuhan itu sempurna loh adik-adik buat Elia. Tuhan mengirimkan burung gagak yang membawa roti, membawa daging. Enak banget ya. Nah, tahu gak adik-adik? Ternyata nih ya, ternyata burung gagak itu punya sifat-sifat yang baik loh. Burung gagak kan sering digambarkan dalam dongeng itu seperti adalah burung gini, burungnya nenek sihir. Atau dikaitkan dengan sesuatu yang buruk karena bulunya berwarna hitam atau gelap, terus serem. Terus memakan bangkai atau memakan bangkai hewan. Nah, tapi ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari burung gagak nih ya. Ini sekedar informasi aja buat adik-adik. Yang pertama, kerja sama tim. Jadi burung gagak itu mempunyai kerja sama tim yang sangat baik. Yang kedua, pertemanan. Waduh, dia sangat solid sama teman-temannya. Yang ketiga, burung gagak ini memberikan berbagi informasi. Jadi antara burung-burung ini dia memberikan informasi. Terus yang keempat nih, burung gagak ini suka mandi. Jadi kalau adik-adik gak suka mandi kalah dong sama burung gagak. Dan yang terakhir yang kelima, burung gagak ini mempunyai kemampuan otak yang sangat baik. Jadi Tuhan mengirimkan burung gagak karena sifat-sifatnya ini. Nah, terlebih lagi nih ya adik-adik, sifat-sifat ini dipakai Tuhan untuk memberi makan Nabi Elia, mengirimkan makanan buat Nabi Elia. Nah, tapi yang pasti adik-adik Kak Oli mau kasih tahu, burung-burung itu diperintahkan Tuhan untuk memberi makan Nabi Elia karena Tuhan tahu keperluan dan kebutuhan Nabi Elia. Oke, wah keren banget ya. Nah, dari cerita itu Kak, apa yang kita bisa pelajari? Nih, ada dua hal yang Kak Uli mau kasih tahu. Yang pertama, ayo tangannya semua gini. Yang pertama adalah Tuhan tahu kebutuhan kita. Yuk sama lagi katakan, Tuhan tahu kebutuhan kita. Dia berjanji akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan sediakan itu yang terbaik buat kita. Nah, mungkin Nabi Elia bosen ya makannya roti terus, daging terus. Tapi apa? Nabi Elia gak mengeluh. Firman Tuhan tidak menceritakan dia mengeluh, dia bersungut-sungut karena makannya roti terus, daging terus. Tapi dia tetap makan apa yang Tuhan sediakan, apa yang Tuhan beri. Jadi adik-adik nih, sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, nih jangan khawatir akan kehidupan kita. Jangan khawatir akan sekolah kita, jangan khawatir akan keluarga kita, karena Tuhan tahu kebutuhan kita. Jadi kita tinggal berdoa sama Tuhan, datang sama Tuhan. Dan yang kedua yang Kak Uli mau kasih tahu adalah kita harus tetap bersyukur. Katakan bersyukur. Iya benar, bersyukur. Bersyukur dengan apa yang Tuhan beri. Mungkin yang ada di hadapan kita nih ya, bukan yang kita inginkan, bukan yang kita harapkan. Tapi apa? Lewat hal-hal ini kita diajar sama Tuhan untuk selalu mengucap syukur. Mengucap syukur waktu kita senang gampang gak? Waktu kebutuhan kita penuhi gampang gak? Gampang banget Kak. Tapi gimana kalau kita disuruh mengucap syukur waktu kebutuhan kita gak dipenuhi? Waktu keinginan kita gak dipenuhi? Waktu permintaan kita gak dipenuhi? Kira-kira gampang apa susah? Iya susah. Tapi apa? Tuhan mau kita tetap bersyukur. Nah, tahu nggak adik-adik? Mungkin adik-adik sekarang nih di rumah suka mengeluh nih karena belajarnya atau sekolahnya online terus, depan komputer terus, depan laptop terus, depan HP terus. Tapi tahu nggak adik-adik? Ada teman-teman kita yang nggak bisa bersekolah, ada teman-teman kita yang susah dapat pelajaran. Nah, untuk itu kita harus bersyukur. Meskipun capek, meskipun susah, tapi apa? Kita harus tetap bersyukur. Nah, dua hal itu yang mau diajarin
oleh Tuhan untuk kita semua, diingatin oleh Tuhan. Jadi yang pertama apa? Tuhan tahu kebutuhan kita nggak boleh khawatir, nggak boleh takut. Yang kedua, kita harus tetap bersyukur. Oke, nah belajar menyukai apa yang Tuhan sediakan juga. Jangan membandingkan keadaan kita dengan keadaan orang lain. Akhirnya apa? Kita merasa kecewa, kita merasa sedih. Karena itu hargai apa yang ada di hadapan kita, apa yang kita miliki, meskipun kecil, meskipun belum semuanya kita miliki, tapi kita harus menghargai dengan baik. Amin buat firman Tuhan. Nah sekarang Kak Uli mau kasih ayat hafalan ya. Ada di Filipi 4 ayat 19. Bunyinya gini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Sekali lagi ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus, dalam Kristus Yesus. Amin. Yuk Kak Uli ajak semuanya untuk kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan telah mengajarkan kami untuk kami gak khawatir, gak takut, karena kami yakin Tuhan menyediakan yang terbaik buat kami. Kami juga mau terus bersyukur dengan apa yang Tuhan beri dan apa yang kami miliki hari-hari ini. Ajar kami untuk gak mengeluh, ajar kami gak bersungut-sungut, tapi ajar kami mengeluarkan hal-hal yang menjadi berkat buat keluarga kami, buat lingkungan di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, gimana hari ini? Udah dengar firman Tuhan kan pastinya. Nah yang belum nyatet, kakak minta boleh diulang lagi videonya, dimundurin lagi ya, didengerin lagi ulang, dicatat dong pastinya ya. Nah sekarang Kak Juan sama Kak Loren akan menyampaikan pengumuman untuk 1 minggu ke depan ya. Dicatat juga nih, jangan lupa ya, pengumuman yang pertama di hari Kamis akan diadakan Menara Doa jam 6 sore lewat Zoom meeting ya. Buat adik-adik yang udah sering ikut Menara Doa, wajib chattingin ya teman-teman yang lainnya biar pada ikut. Dan jangan lupa ikut lagi pastinya ya. Dan buat adik-adik yang belum ikut, ayo kakak ajak kita sama-sama ikut di Menara Doa besok ya. Hari Kamis jam 6 sore ya. Dan selanjutnya di hari Jumat ada Cool 2K ya, Cool Kings Kid ya di hari Jumat jam berapa? Jam 5 sore ya. Jamnya jam 5 sore, tempatnya di mana Kak? Tempatnya ada di rumah masing-masing aja. Jadi lewat Zoom meeting ya, betul sekali ya. Dan pengumuman selanjutnya ada apa Kak Loren? Pengumuman selanjutnya nih Kak, di hari Minggu kita ada ibadah nih Kak. Oh pasti dong Kak, itu dong. Iya dong, ibadahnya adalah ibadah pengurapan. Jadi buat adik-adik bisa ikut lewat Zoom meeting jam 10 ya. Oke Kak. Terus ada apa Dan lagi, Kak? selanjutnya ada informasi Kak. Apa tuh? Buat adik-adik, kalau mau dapat informasi lebih lagi, bisa follow Instagram 2K ya, @kingskids_2K. Oke, sekian pengumuman dari kami. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus Memberkati. Dadah. Dadah.